Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa kembali bersama kakak Tiku dan kakak Glory di ibadah online kita di hari Minggu tanggal 11 April 2021. Adik-adik di rumah apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Betul kakak Glo, semuanya harus semangat dong. Apalagi kita hari Minggu ini di pagi-pagi ini kita semua sudah bangun, kita semua sudah segar, sudah mandi. Jadi kita mau memuji Tuhan, semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian, ayo ayo cepatlah. Ayo 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 cepatlah, ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, tralalala, trilililili. Bunga-bunga pun berseri, goyang kanan dan kiri. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Ayo cepatlah, ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, tralalala, trilililili. Bunga-bunga pun berseri, goyang kanan dan kiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, tidak terasa saat ini kita sudah masuk hari ke-11 di bulan April. Minggu lalu kita merayakan apa adik-adik? Kita merayakan apa kakak? Paskah. Iya, tanggal 4 kemarin, hari Minggu lalu kita merayakan Paskah. Merayakan Paskah di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari maut menebus dosa-dosa kita umat manusia. Pasti semuanya senang kan? Karena kakak Glory minggu lalu itu tanggal 4 merayakan Paskah di masing-masing cabang. Dan yang lebih spesial lagi kakak Glory, mereka adik-adik sekolah minggu diberikan tugas untuk mengkreasikan telur Paskah. Betul sekali kakak, karena itu mari kita lihat beberapa aktivitas menghias telur yang telah dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu setiap cabangnya. Yuk kita lihat bersama-sama.
Nah, adik-adik sudah lihat semua kan hasil teman-teman, adik-adik di setiap cabang yang mengerjakan tugas aktivitas dari kakak-kakak pembimbing dengan menghias telur Paskah. Kakak percaya meskipun kita semua belum boleh berkumpul karena keadaan belum 100% normal, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik dengan sukacita merayakan Paskah bersama-sama walaupun hanya di cabang sekolah minggu masing-masing, Kakak Glo. Setuju kakak, Tuhan mengatakan tetaplah bersukacita karena sukacita itu adalah kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Yuk sama-sama kita katakan, aku bersukacita karena Yesus telah bangkit. Seperti lagu yang mengatakan, Yes, Yesus bangkit. Kita nyanyikan pujian ini semuanya berdiri, kita menyanyi dengan sukacita, kita pakai gerakan ya. Kita menyanyikan pujian Yes, Yesus bangkit. Dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Silakan duduk kembali adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Rospianti STH kepada kita semua. Namun sebelumnya itu, siapkan Alkitabnya masing-masing, duduk dengan tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita menyanyi lagu Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, semuanya mengambil sikap doa sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Mari kita satu dalam doa, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bahwa pagi ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, melandasi ibadah sekolah minggu kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau siapkan hati kami Tuhan, biarlah ketika kami menerima firman-Mu ini, kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Kak Ros yang akan membagikan kepada kami. Engkau berkati juga Kak Ros, biarlah semua apa yang akan disampaikannya itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan cerita Alkitab tentang-Mu. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kakak akan bercerita firman Tuhan. Apa? Mayat itu tidak ada di kubur. Mayat yang 3 hari lalu dikubur tidak ada di dalam kubur itu. Ini bagaimana mungkin bisa terjadi? Tidak mungkin. Masa ada mayat bisa hilang di dalam kubur secara tiba-tiba? Kemudian para serdadu-serdadu ini pergi dari kubur itu ke kota dan menjumpai imam-imam kepala.
Kemudian hilangnya mayat Tuhan Yesus di kubur itu diceritakan kepada imam-imam kepala. Sontak saja adik-adik, kepala imam-imam itu kaget mendengar berita itu. Kemudian dia berkata, "Apa? Masa sih kamu penjaga-penjaga yang raksasa-raksasa ini kemudian berkata mayat Yesus itu hilang? Tidak mungkin. Kenapa bisa terjadi? Mayat itu hilang. Wah, ini bisa kacau ini semua kalau begini ceritanya. Ini bisa menjadi sebuah berita yang viral. Ini bisa menjadi berita besar kalau kemudian mayat yang dikubur, yang mati pada hari Jumat lalu, yang 3 hari lalu, kemudian hari ini tidak ada di dalam kubur. Wah, nanti akan heboh, seluruh dunia akan heboh." Kemudian para imam kepala itu memanggil serdadu itu. Imam-imam kepala ini kemudian mulai bersekongkol, mulai bersepakat. Begini saja ya, bagaimana kalau kami memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu untuk kemudian berkata bahwa mayat Yesus itu dicuri dan dipindahkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Wah, kemudian serdadu ini pun juga mengiyakan. Oke, kalau begitu, itu mah sudah sip. Yang penting kami dapat duit. Kami akan tutup mulut. Kami akan menceritakan suatu kebohongan kepada dunia. Kami akan menceritakan seperti yang imam-imam kepala minta, bahwa mayat Yesus itu telah dicuri dari kubur itu. Wah, mereka mulai membangun suatu kebohongan, suatu dusta. Adik-adik sekolah minggu, boleh enggak orang berbohong itu? Bagus tidak kalau orang berbohong? Sesungguhnya berbohong tidak bagus. Karena kalau kita berbohong, pasti suatu saat nanti juga akan ketahuan. Dan kebohongan para serdadu dan imam-imam kepala kepada orang banyak ini pada akhirnya memang semua orang tahu. Mereka sudah menceritakan suatu kebohongan bahwa mayat itu sudah diambil oleh murid-murid Yesus ketika serdadu-serdadu itu tidur. Mereka mencurinya dan itu yang mereka ceritakan kepada orang-orang banyak. Dan didengar oleh semua orang apa yang mereka sampaikan. Ya, berbohong, serdadu-serdadu, imam-imam kepala. Berbohong untuk kemudian mereka menghindari ketakutan-ketakutan supaya mereka tidak diancam, supaya mereka tidak juga dipenjarakan, supaya mereka juga tidak dihukum, maka dia berbuat atau melakukan suatu kebohongan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, kemudian ketika mereka menerima uang, mereka kemudian pergi. Mereka kemudian menjumpai setiap orang yang mereka temui di jalan, di kota-kota, di persimpangan-persimpangan. Selalu mereka menceritakan bahwa jangan percaya kalau Yesus Tuhan yang disalib itu adalah berkuasa, adalah Tuhan. Dia yang sudah mati hari Jumat lalu, yang mati di 3 hari yang lalu kemudian bangkit hari ini. Jangan percaya karena itu hanyalah dipindahkan, dicuri oleh murid-muridnya. Dan cerita itu kemudian terus tersiar, kebohongan itu terus tersiar dan terus didengar oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Kebohongan itu terus terjadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya mereka yang berbohong pada akhirnya malu sendiri.
Karena kenyataannya bahwa mayat Tuhan Yesus itu bukanlah dicuri oleh murid-muridnya, bukanlah dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi sesungguhnya yang menjadi cerita benar adalah bahwa Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Sebagaimana yang Yesus sudah sampaikan sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, bahwa dia akan sengsara, dia akan menderita, dia akan disalib. Tetapi pada akhirnya nanti hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Jadi kebohongan-kebohongan mahkamah agama, kebohongan para serdadu, kebohongan para wali negeri pada saat itu adalah sesuatu cerita yang dikarang untuk kemudian membuat mereka tetap aman, supaya mereka tidak dihukum, maka mereka terus berbohong. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa berbohong itu dosa. Berbohong itu tidak baik. Berbohong itu bisa membuat kita malu sendiri. Berbohong itu bisa membuat kita tidak dipercaya oleh orang lain. Jadi kalau sesuatu yang benar, lebih baik kita cerita, sampaikan dengan benar. Kalau itu memang tidak benar, kita sampaikan juga bahwa itu tidak benar. Apalagi kita sebagai anak Tuhan harus selalu berkata benar, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan. Kalaupun orang di luar sana, orang di sekitar kita tidak tahu tentang hal itu, tetapi Tuhan yang tahu. Jadi jangan seperti mahkamah agama, jangan seperti serdadu-serdadu yang mengarang suatu cerita demi untuk mengamankan diri sendiri. Mereka memilih untuk berbohong supaya mereka diakui di tengah-tengah masyarakat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28 ayat 11 sampai ayat 15. Saya bacakan firman Tuhan ini dengan judul Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidaklah beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa kan cerita yang sama-sama kita dengarkan hari ini. Kita mau belajar bahwa kita jangan suka berbohong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat tidak suka orang yang suka berbohong. Kakak Glo dan kakak percaya bahwa adik-adik sekolah minggu kakak adalah anak sekolah minggu yang jujur dan tidak suka berbuat dan berkata bohong. Untuk meresponi cerita yang sama-sama kita dengar hari ini, ayo kita menyanyikan pujian bohong-bohong itu dosa. Saya senang Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong Itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Siapkan persembahannya dengan baik, dilipat dengan rapi, lalu dimasukkan di amplop yang sudah tersedia. Nah, sambil menjalankan persembahan, kita menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah,
menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baiklah adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah taruh di dalam amplop, boleh adik-adik titipkan bersama dengan persembahan orang tua, dan nanti orang tua akan antarkan langsung ke gereja atau dititipkan kepada majelis-majelis terdekat dari rumah adik-adik. Nah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan kita rangkaikan dengan doa syukur persembahan yang akan dibawakan oleh Kak Ros. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, ambil sikap doa, kita akan masuk dalam doa. Dengan kasih dipersilakan kepada Kak Ros untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan doa syukur persembahan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kami bersyukur hari ini boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan syukur kami. Biarlah apa yang kami sudah berikan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan berkati, dan juga yang masih ada pada orang tua kami, mama papa, pada kami semua juga Tuhan berkati. Biarlah berkat-berkat Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga firman-Mu sudah kembali meneguhkan, mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sungguhlah bangkit dari antara orang mati, bukan seperti kebohongan yang diceritakan oleh mahkamah agama, oleh serdadu-serdadu dan kepala-kepala imam. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu semakin menyadari kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Engkau mau mati dan Engkau bangkit untuk menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami mau bersyafaat bersama, berdoa, bersyukur untuk kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah boleh berbakti saat ini. Terus Tuhan berkati di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari, baik adik-adik yang masih dalam pertumbuhan, yang masih kecil, mereka selalu sehat dalam pertumbuhan, berkembang dengan baik, kelak menjadi anak-anak yang lebih pintar dan terlebih juga mengenal Tuhan. Demikian pun juga adik-adik kami yang sedang menuntut ilmu dalam belajar di sekolah, di rumah, Tuhan pun juga memberkati mereka, dikaruniakan kepintaran, kepandaian, semangat di dalam belajar sehingga kelak adik-adik kami boleh mencapai cita-cita mereka, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Berkati orang tua, berkati guru di dalam mendampingi kami semua. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa yang akan semester, yang akan penaikan kelas, yang akan lulus ujian, Tuhan juga berkati mereka, persiapan mereka semua diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya mereka boleh menyelesaikan sekolah dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa buat orang tua kami, papa mama, oma, opa kami, kakak, adik kami, diberkati mereka selalu, dikaruniakan senantiasa kesehatan, sukacita, di dalam bekerja, di dalam mendampingi kami, mereka semua dalam keadaan baik, keadaan yang sehat, diproteksi seluruh hidup kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua tetap dalam keadaan baik. Terima kasih, begitupun juga kami doakan kakak-kakak pembimbing kami, guru-guru kami, diberkati juga oleh Tuhan, segala yang dikerjakan, segala yang mereka
mereka lakukan, apapun yang menjadi cita-cita, harapan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Begitupun juga Tuhan untuk tim live streaming yang sudah membantu kami mendukung pelayanan setiap minggu. Tuhan pun juga berkati dalam seluruh hidup mereka, dalam masa depan mereka, dalam apapun yang menjadi cita-cita mereka pun juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau ada teman-teman kami yang kurang sehat saat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini, Tuhan juga memberkati dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, diberkati selalu pemerintah kami dalam memimpin bangsa ini. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang aman, tentram, dan aman selalu ya Tuhan. Dijauhkan dari teror-teror bom, dijauhkan dari orang-orang yang selalu berbuat jahat untuk menghancurkan bangsa ini. Sehingga kami anak-anak Tuhan, kami seluruh penduduk bangsa ini tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan aman, dan Tuhan yang selalu kami permuliakan. Kami berdoa untuk COVID yang belum berakhir, kiranya Tuhan pun juga ada yang penuh kasih, sehingga pada akhirnya semua ini akan berlalu, dan kami anak-anak-Mu boleh kembali melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, inilah doa kami, sambut sempurnakan kami Tuhan, karena kami hanya datang meminta, bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kakak undang semuanya berdiri dan kita nyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini adik-adik. Ingat selalu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M selama adik-adik ada di rumah. Kalaupun sudah ada adik-adik yang sekolah, semuanya tetap harus dijaga. Karena di masa pandemi ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Ingat selalu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Shalom. Yang berikan hidupnya tanggung derita, agar aku menjadi anaknya.
kuasa dosa. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar, Dia berikan hidupnya tanpa derita, agar aku menjadi anaknya, yang telah ditebus dari kuasa dosa. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia.